Di tempat ini, saya belajar. Di sini, saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Akbar Bahtiar, SPD MPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, LPTK Universitas Negeri Makassar, dengan NIM 22 90 24 49 50 01. Akan melaksanakan praktik uji kinerja pada hari Selasa tanggal 13 Desember pukul 8.00 sampai selesai. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, jika demikian. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, Pak Guru meminta kepada anak-anakku sekalian hal-hal yang tidak terkait dengan proses pembelajaran kita untuk disingkirkan terlebih dahulu. Posisi meja dan kursinya dirapikan sehingga dalam memulai proses pembelajaran kita bisa lebih baik. Pak Guru terlebih dahulu mau melihat semangatnya anak-anakku sekalian. Tepuk semangat. Semangat. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Pak Guru minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas terlebih dahulu dan memimpin doa sehingga dalam proses pembelajaran kali ini anak-anakku senantiasa diberikan kemudahan di dalam memahami materi dan tentunya apa yang kita kerjakan itu kemudian diberikan manfaat. Baik, saya persilahkan kepada ketua kelas. Bersedia. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hadir semua temannya hari ini, nak? Tidak, ada satu orang yang Ada satu orang yang isi. Oh, yang izin. Baik, kalau begitu Pak Guru isi daftar hadir terlebih dahulu di aplikasi SEA. Materi kita pada hari ini yaitu merancang dan menyusun teks laporan percobaan. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai lebih lanjut, nah Pak Guru mau tanya, karena kan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait apa sih itu teks laporan percobaan. Nah, Pak Guru minta kepada kalian, ada yang masih mengingat apa itu teks laporan percobaan? Ya, silahkan, nak. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi hasil dari suatu percobaan, eksperimen atau penelitian, dan berisikan fakta-fakta dari percobaan tersebut. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk temannya. Nah, sekarang sudah tadi dikemukakan terkait pengertian dari teks laporan percobaan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, Pak Guru sekarang mau bertanya lagi kepada kalian. Ada yang tahu kira-kira apa tujuan dari teks laporan percobaan itu? Ada? Ya, silahkan, nak. Tujuan dari teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi, untuk sebagai bahan dokumentasi, dan sebagai laporan hasil percobaan. Oke, bagus sekali, kita beri tepuk tangan untuk temannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada beberapa poin. Nah, Pak Guru sebutkan garis besarnya saja. Jadi melalui pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku diharapkan untuk mampu menganalisis terkait struktur teks dari teks laporan percobaan, kemudian mampu menganalisis kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan, dan kemudian anak-anakku mampu untuk merancang sebuah teks laporan percobaan, dan yang terakhir adalah kalian mampu menyajikan suatu teks laporan percobaan. Jadi itu adalah tujuan dari proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Pak Guru lanjut.
Dalam teks laporan ini manfaat yang dapat diperoleh adalah dapat menambah wawasan kalian tentang objek yang diamati, kemudian data yang diperoleh itu objektif atau sesuai dengan fakta karena kita melakukan proses penelitian. Dari proses itu kemudian kita baru mengemukakan datanya. Kemudian yang ketiga adalah digunakan sebagai sumber yang akurat dan terpercaya untuk pembaca. Jadi melalui teks laporan percobaan, apa yang kemudian anak-anakku tuliskan itu kemudian bisa harapannya dimanfaatkan oleh orang lain. Sekarang kita lanjut. Tahu orang yang ada di atas ini? Tahu. Oke, siapa dia? Albert. Oke, Albert Einstein. Nah, pernah ketemu dia? Tidak. Einstein ini jangankan dengan kalian, dengan Pak Guru saja itu sudah jauh generasinya. Tetapi kenapa kemudian Einstein itu masih ada sampai sekarang? Karena Einstein itu adalah orang yang kemudian memiliki sumbangsi terhadap ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kedua, tahu? Tahu. Oke, siapa? B.J. Habibie. Oke, B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie juga adalah salah satu orang yang berpengaruh yang dimiliki oleh negara kita. Nah, jadi dari hasil penemuannya, dari apa yang kemudian dia kembangkan di industri pesawat, maka kita mengenal bahwa Habibie adalah merupakan sosok yang keren tentunya dan menjadi sesuatu hal yang menginspirasi. Selanjutnya, tahu siapa itu? Tidak. Oke. Orang yang ada di situ adalah kalian nantinya. Jadi harapannya supaya foto kalian nantinya bisa mengisi gambar yang ada di sana. Sekarang Pak Guru mau cek pemahaman awalnya kalian terkait materi yang akan kita lakukan hari ini. Anak-anakku sekalian, silakan untuk mengakses link kuisis yang ada di atas. Kemudian nanti kita akan mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan sehingga Pak Guru tahu pemahaman awalnya anak-anakku sekalian mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Peringkat 3 ada Aisyah, kemudian peringkat kedua ada Muhammad Farid Nopal, kemudian yang pertama adalah Siren. Sekarang Pak Guru akan menampilkan sebuah video terkait materi mengenai teks laporan percobaan. Nah, Pak Guru minta kepada anak-anakku sekalian untuk menyimak video tersebut dengan seksama, kemudian mengamatinya. Apabila ada hal-hal yang mungkin tidak dipahami atau hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Jadi setelah menyaksikan video ini, ya kita bisa saling berdiskusi. Ciri kebahasan teks laporan percobaan diantaranya pertama, menggunakan kalimat perintah. Contoh sebuah kalimat perintah dalam teks laporan percobaan antara lain: siapkan, tambahkan, tuangkan, aduklah, hindari, sebaiknya, campurkan, dan lain-lain. Kedua, menggunakan kata hubung. Selain memakai kata perintah, teks laporan percobaan memakai pula kata hubung. Contoh kata hubung yang ada dalam teks laporan percobaan antara lain: dan, saat, jika, sehingga, tetapi, apabila, meskipun, dan lain-lain. Struktur teks laporan percobaan. Berikut adalah struktur teks laporan percobaan. Tujuan, kajian teori, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan atau prosedur, hasil percobaan, simpulan. Contoh teks laporan percobaan, cara membuat telur asin. Dari tayangan disaksikan tadi kita membahas terkait dengan struktur teks, kemudian dan ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Nah, dari hal yang diamati, ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang tidak dipahami? Iya, silakan Nak. Ini kan dalam teks percobaan terdapat struktur teksnya Pak, dan di situ ada yang namanya kajian teori. Itu biasanya di kajian teori itu berisi tentang apa? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kita beri aplaus dulu untuk temannya. Nah, baik sekali. Nah, kajian teori itu adalah sebuah referensi yang melandasi kita untuk melakukan sesuatu hal. Contoh misalnya, kalau Pak Guru tanya ke kalian, kalau gabus dibuang ke air, tenggelam atau terapung? Terapung. Kenapa bisa terapung? Karena ringan. Oke, karena ringan.
Bagus. Ada yang lain? Nah, itu adalah jawaban yang sederhana. Tetapi kalau kita mau membuktikan kenapa gabus yang dibuang ke air itu bisa terapung, maka tentunya kita harus mencari referensi atau kajian teori. Siapa kemudian seseorang yang pernah melakukan penelitian terkait itu dan menyatakan bahwa gabus ketika dibuang ke air itu maka terapung. Nah, referensi itulah yang dimaksudkan dengan kajian teori. Oke, bagus sekali pertanyaannya, keren. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau yang tadi praktek telur asin, tahu semua telur asin? Tahu. Oke, pernah dimakan? Pernah. Enak atau tidak? Enak. Oke, manis atau asin? Asin. Oke, bagus. Saya kira ada yang pernah makan telur asin kemudian manis rasanya. Sekarang kita lanjut. Pak Guru akan membagi kalian dalam bentuk sebuah kelompok. Nanti silakan berhitung sampai 4. Orang yang memiliki nomor yang sama silahkan duduk dalam sebuah kelompok. Yang pertama, kelompok 1 silahkan duduk di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana, dan kelompok 4 di bagian ujung. Ayo silahkan ditentukan teman kelompoknya berdasarkan nomor yang tadi disebutkan. Pak Guru bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, untuk bahan ajar silakan anak-anakku scan di atas bahan ajarnya, kemudian silakan nanti bahan ajar itu digunakan untuk membantu kalian di dalam memahami materi atau permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Oke, kita akan melakukan sebuah percobaan. Nah, Pak Guru minta masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan yang kita akan gunakan pada pertemuan hari ini. Ayo silakan. Mau pakai mistar, percobaan pakai yang mistar atau yang pakai pipet? Pilih salah satunya. Warna pink. Untuk penamaan kelompok, silahkan kalian memilih nama kelompok sesuai dengan materi bahasa Indonesia yang pernah kalian pelajari. Silahkan mulai melakukan percobaan, kemudian silahkan untuk menuliskan laporan hasil percobaan itu ke dalam LKPD yang telah disediakan. Ya, dilengkapi di sini judul, tujuan, bahan, dan alat sampai dengan kesimpulan. Itu yang dipindahkan. Iya, poin saja kemudian nanti disusun bagian deskripsi. Silahkan ya, jadi silahkan ikuti format ini, ada judul, tujuan, bahan, dan alat, kemudian nanti dipindahkan ke yang ada di bagian sini. Oke, paham? Oke, baik, silahkan dilanjutkan. Berhasil. Ini Review guys, review. Berhasil.
tidak perlu ditulis di sini. Jadi langsung saja ya, ini cuma panduan langsung saja. Kemudian misalnya judul apa gitu. Jadi dalam percobaan ini saya menemukan tujuannya bahwa tujuannya ialah untuk mengetahui Kedua listrik. kedua listrik atau motor listrik Pada benda. pada setiap benda. Lebih tapi kita lebih ke penggaris dan penggaris saja. Penggaris. Penggaris dan tisu. Kosong. Iya. itu. Ya, ditulis. Ada suatu Setiap- benda. Pada setiap benda. Setiap Wah, benda. setiap Setiap. Setiap benda. Setiap. setiap kelima ini Oh, kasih satu benda. super cool. Itu gaji benda. Ada. Hipotesis adanya gaya tarik akibat perpindahan muatan benda. Perpindahan muatan benda. Baik, anak-anakku sekalian, bisa diperhatikan terlebih dahulu. Ada hal yang dianggap sulit dalam percobaan yang dilakukan? Tidak. Oke, semuanya juga sudah menuliskan kan? Sudah. Oke, baik. Pak Guru ingatkan waktu kita sisa 10 menit. Jadi silahkan dipercepat untuk dituliskan hasil laporan percobaannya. Kemudian nanti tiap kelompok Pak Guru minta nanti kita akan tampil satu persatu. Tapi kelompok yang tampil pertama itu bukan dimulai dari kelompok yang tadi pilih angka 1, 2, 3, dan 4. Tetapi kita akan menggunakan aplikasi nanti. Aplikasi itulah yang menunjukkan tentang siapa kelompok yang tampil lebih awal. Baik anak-anakku sekalian, waktunya telah selesai. Pak Guru harap semua pekerjaan untuk masing-masing kelompok telah rampung. Selanjutnya kita masuk ke tahap presentasi. Oke, baik. Jadi kelompok yang pertama tampil adalah karya sastra. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Minum segelas air hangat. Biar manis, tambahlah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Bagi ceria, bagi semangat. Oke. Kami dari kelompok karya sastra beranggotakan Saya Asmi Kasari. saya Dila Putri, saya Nata Michelle Mahfu. Saya Vijay Tadi. Kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu listrik statis pada sedotan. Tujuan mengetahui adanya tiganya listrik statis pada sedotan. Bahan dan alat: penggaris plastik, tisu, sedotan plastik, botol plastik, pulpen, kertas, dan potongan kertas potongan itu. Langkah-langkah kegiatan. 1. Sediakan bahan dan alat. 2. Taruhlah salah satu sedotan di atas botol plastik. 3. Gosoklah sedotan lainnya menggunakan tisu. 4. Dekatkanlah sedotan yang sudah digosok ke salah satu ujung sedotan lainnya. 5. Amatlah proses yang terjadi pada percobaan pertama. 6. Lakukan hal yang sama tetapi kedua sedotan digosok. 7. Amatlah proses yang terjadi lalu jatuh hasilnya pada percobaan kedua. Hasil percobaan pada percobaan
adalah ketika sedotan tersebut didekatkan dengan sedotan yang berbeda muatan terjadi interaksi saling tarik-menarik. Hal ini juga terjadi dengan percobaan kedua. Hanya saja, kedua sedotan tersebut digosok bersama-sama sehingga kedua benda tersebut bermuatan negatif. Pada saat kedua sedotan tersebut didekatkan, terjadi interaksi saling tolak-menolak karena muatan kedua sedotan sama. Budina bang bawa bonsai. Lalu duduk makan stroberi. Setelah usai, maka kami undur diri. Oke, kita jadi silakan duduk kembali. Nanti kita buka sesi tanya jawabnya setelah semua kelompok tampil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang tampil selanjutnya, Mabel. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oh ya, dua tiga anak nelayan. Pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan. Sebelum presentasi dilaksanakan. baik silakan. Semuanya saya perkenalkan diri dulu ya. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok UISI. Saya sendiri Muhammad Salih Usman. Saya dari Selatan. Saya dari Putri Survei. Saya di Hotel 2000. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu percobaan listrik statis pada Mekanis. Tujuan dari teks laporan kami yaitu untuk mengetahui kandungan listrik atau muatan listrik pada setiap benda, bahan dan alat yang kami gunakan, yaitu penggaris plastik, tisu, potongan kertas. Langkah-langkah. Pertama, siapkan bahan dan alat. Kedua, gosokkan tisu ke penggaris secara berulang-ulang kurang lebih 1 menit. Tiga, dekatkan penggaris yang sudah digosokkan ke potongan kertas. Empat, tapi tidak saling menyentuh. Kelima, hasil Hasil percobaannya. Ya. Potongan kertas dapat menempel ke penggaris dan tidak bertahan lama atau hanya sementara. Kesimpulan, potongan kertas dapat menempel ke penggaris karena penggaris mendapatkan muatan elektron dari gosokan tisu, sehingga terjadi gaya tarik menarik akibat kedua benda yaitu potongan kertas dan penggaris plastik memiliki muatan yang berbeda. Oke, pergi memancing ke Sungai Sula. Ya. Bila dipancing di hari senja. Ya. Salam undur diri dari saya, dari kelompok santai dari kami. Untuk teman-teman kita semua. Puisi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi. Apa ini? Oke, selanjutnya kelompok Fabel. Oke, silakan tampil ke depan. Ya, silakan untuk kelompok Fabel. Hari Minggu berjalan santai. Ya. Menuju pusat kota Kediri. Ya. Sebelum presentasi dimulai, Cakep. izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Cakep. Saya Aisyah Rahak, saya Chelsea Natali. Saya Kiki Reskian Sapitri. Saya Muhammad Kelas Suara Muli. Nah, saya berdiri di sini untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Baik. Tujuan, listrik statis adalah kumpulan dari muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau listrik.
sebagai salah satu contoh listrik statis karena terjadi interaksi antara satu sedotan yang digosok dan satu sedotan yang tidak digosok. Namun, apakah betul-betul terjadi interaksi? Mari kita lakukan. Alat dan bahan: 1. Dua buah sedotan. 2. Botol. 3. Tisu. Langkah-langkah: 1. Memastikan bahwa semua alat dan bahan sudah tersedia. 2. Mengambil dua sedotan, kemudian salah satu sedotan tersebut ditaruh di atas botol. 3. Kemudian sedotan yang satu digosok menggunakan tisu. 4. Sesudah digosok, sedotan tersebut didekatkan ke sedotan yang berada di atas botol. 5. Amatilah interaksi yang terjadi. Hasil percobaan yang kami lakukan adalah terjadi interaksi tarik menarik antara sedotan yang digosok dan antara sedotan yang berada di atas botol. Karena muatan antara dua sedotan itu berbeda. Kesimpulan. Maka melalui percobaan sederhana di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua benda yang awalnya memiliki muatan listrik statis berubah menjadi muatan negatif karena terjadi gaya gesekan antara sedotan dan tisu, dan kemudian didekatkan dengan sedotan yang tidak diberi dengan gaya apapun, maka terjadi interaksi tarik menarik. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa melihat buka. Demikian presentasi kami. Dan semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya tidak perlu lagi di load ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok penampil terakhir. Kelompok judul percobaan listrik statis menggunakan penggaris plastik dan kertas. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui kenapa potongan kertas itu dapat menempel pada penggaris padahal penggaris itu tidak menyentuh potongan kertas tersebut. Bahan dan alat: pertama tisu, kedua penggaris plastik, ketiga potongan kertas. Langkah-langkah kegiatan: 1. Gosokkan tisu dengan penggaris selama waktu yang ditentukan atau semakin lama semakin baik. 2. Dekatkan penggaris dengan potongan-potongan kertas tapi tidak sampai saling menyentuh. Hasil percobaan: potongan-potongan kertas itu menempel pada penggaris tapi tidak terlihat. Kesimpulan: potongan kertas tersebut dapat menempel ke penggaris karena terjadi perpindahan muatan pada penggaris sehingga terjadi gaya tarik menarik. Gaya tarik menarik dapat terjadi apabila kedua benda memiliki muatan yang berbeda. Ternak si ikan teri. Dari diternak dalam kolam. Karena telah sampai di penghujung materi. Gue akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semua kelompok telah melakukan presentasi. Nah, dari presentasi tadi yang ditampilkan oleh beberapa kelompok, saya pikir ada kelompok yang memiliki permasalahan atau percobaan yang sama dengan kelompok yang lainnya. Olehnya itu, Pak Guru memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian, ada hal yang ingin diklarifikasi terhadap penampilan kelompok lain atau ada hal yang mungkin ingin ditanyakan kepada kelompok lain. Saya persilahkan apabila ada. Atau tadi kelompok apa? Sebagai karya sastra, percobaannya sama dengan kelompok Oke, kelompok fabel. Terus kelompok puisi, percobaannya sama dengan kelompok
cerita inspirasi. Oke, baik. Bagaimana dari presentasi yang dilakukan? Apakah ada perbedaan dengan kelompok yang tadi atau secara garis besar hasil percobaannya sama ya? Sama? Oke. Kalau yang tadi pakai penggaris dengan pakai pipat ya, pipat. Selanjutnya yang pakai penggaris sama dengan kelompok yang secara garis besar sama, oke? Atau ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Jadi secara penampilan Pak Guru tadi menilai dari apa yang kemudian anak-anakku lakukan, mulai dari aktivitas pada saat melakukan percobaan, pada saat diskusi kelompok, dan pada saat menyusun laporan hasil percobaan. Pak Guru bersyukur karena dalam proses kegiatan ini yang pertama anak-anakku sekalian sudah menunjukkan sikap-sikap yang kemudian dibutuhkan dalam sebuah proses pembelajaran. Anak-anakku sudah menunjukkan sikap positif, kemudian sikap mandiri di dalam melakukan pekerjaan, kemudian integritas, kemudian nilai gotong royong di dalam membahas atau melakukan atau memecahkan suatu masalah dalam LKPD yang tentunya anak-anakku sudah kerjakan. Selanjutnya lagi Pak Guru minta kalian untuk menyimpulkan apa yang telah kita lakukan pada proses pembelajaran kali ini. Kesimpulan apa yang diperoleh Esra dari pembelajaran kita terkait teks laporan percobaan? Silakan berdiri, Nak. Jadi Pak, saya menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran ini teks laporan percobaan itu memiliki struktur tersendiri, yaitu struktur yang pertama itu judul, tentunya harus ada tujuan mengapa kita melakukan hal tersebut. Yang ketiga, bahan dan alat, tentu ada karena kalau tidak ada itu kita tidak bisa melakukannya. Tentang kegiatannya, lalu hasil percobaan dan yang terakhir kesimpulan dari percobaan tersebut, Pak. Oke, bagus sekali, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya Pak Guru mau mendengarkan refleksi pembelajaran dari anak-anakku setelah melakukan proses pembelajaran hari ini. Pak Guru coba minta silakan Mutia, apa hal yang bisa direfleksikan dari proses pembelajaran hari ini? Menurut saya pembelajaran hari ini sangat seru karena Pak Guru juga menjelaskan sangat baik sehingga sangat mudah dipahami. Semoga pembelajaran ke depannya bisa lebih baik. Oke, amin. Pak Guru pertegas kembali dari struktur teks laporan itu ada apa tadi? Yang pertama ada judul, kedua tujuan, ketiga alat, keempat kelima hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik anak-anakku sekalian, saya pikir untuk pertemuan kita hari ini cukup. Jadi tadi anak-anakku juga sudah memberikan kesimpulan dan memberikan refleksi pembelajaran yang tentunya menjadi masukan bagi Pak Guru juga untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang akan kita lanjutkan, yang akan kita lakukan di hari-hari berikutnya. Oke, sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru mengingatkan kembali terkait tugas. Jadi untuk tugas anak-anakku yang harus dikerjakan, jadi silakan anak-anakku kemudian melakukan suatu percobaan atau eksperimen di rumah masing-masing. Kemudian dari eksperimen yang dilakukan, anak-anakku silakan mendokumentasikan itu, jadi buat semacam video pendek yang menggambarkan percobaan yang kalian lakukan. Kemudian nanti silakan anak-anakku mengupload itu ke media sosial kalian, sehingga anak-anakku tentunya bisa mengambil peran dan bisa tentunya menunjukkan manfaat yang bisa dinikmati oleh orang lain. Oke, baik, itu terus untuk materi pekan depan, mengingat karena kompetensi kita hari ini terkait materi atau tentang kompetensi mengenai aspek keterampilan, itu menandakan bahwa pada dasarnya pertemuan kita sudah cukup untuk membahas teks laporan percobaan. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan beralih ke materi berikutnya, yaitu kita akan membahas terkait materi mengenai pidato persuasif.
Oke, sampai di sini. Baik, Pak Guru akhiri pertemuan kita dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam